Oke. Ada yang belum diberitahu. Siapa itu namanya? Manusia kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya mursalin wa ala awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wa ulama musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidina syahidul qawatil jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila musannifi hadzal kitab Syahibi Mursyidil Amin ila mu'iddatil mu'minin min ihya'i ulumiddin wa ila Imam Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa musyakik hadal kitab Syekh Alwi Abu Bakar Muhammad As-Saqafi nafa'ana Allahu bihim fi ulumihi bidarin amin thumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' awladi wa ila jami' tullab fi hadhil majalis sya'lillahi lahum walana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin ya rabbi ya rabbal alamin. Alladzi an'amta 'alaihim wa an'amta 'alaihim wa lam Amin. Mohon izin untuk share. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syai'a, maka tidak ada sesuatu. Biha, di dalam ini di dalam binatang ternak, biha di dalam na'am. Para zakata ilahi. Oh, ini ibil ya. Ini amal ibilu. Nah, ini tadi ternyata subab. Amal ibilu adapun unta. Itu fala syai'a, maka tidak ada sesuatu zakat pun biha di dalam ibil hatta tablugha sampai mencapai apa ibil khamsan akan 5. Kalau unta itu baru bisa dizakati apabila jumlahnya mencapai 5. Wafiha, dan itu di dalam khamsan satu kambing, seekor kambing. Seekor kambing, satu jid'atin, kambing jid'ah. Apa yang namanya kambing jid'ah itu? Minadhani, dari adhan, yaitu dari kambing domba, jenis domba. Jadi kalau 5 ekor unta, ini zakatnya dikeluarkan seekor kambing domba. Domba itu kayak kambing kibas yang bulunya putih tebal. Wahia, adapun adhan atau jid'ah itu allati, jid'ah takunu yang ada allati itu bisa sanati asaniati pada tahun yang kedua. Jadi sudah berumur 2 tahun.
Kambing domba yang umurnya sudah mencapai 2 tahun itu disebut sebagai jid'ah. Atau wasania atau kambing sania minal ma'zi dari kambing jenis kambing ini, kalau dalam bahasa Jawa namanya wedhus kacang, mais, wedhus kacang. Wahya adapun mais itu lati yang takunu yang ada apa lati itu bisa nanti asal santi pada tahun yang ketiga. Umurnya sudah mencapai tahun ketiga itu 2 tahun lebih, 2 tahun lebih karena sudah masuk tahun yang ketiga. Wabi Asrin dan itu di dalam 10 unta saat ini ada pun 2 kambing. Jadi kalau 5 itu 1 kambing, kalau 10 itu 2 ekor kambing. Wabi khamsa asyrata dan itu di dalam 15 salah sosiahin ada pun 3 ekor kambing. 15 unta dikeluarkan zakatnya 3 ekor kambing. Wapi isrin dan itu di dalam 20 arba'u syahin ada pun 4 ekor kambing. 20 4 ekor. Wapi khamsin dan itu dalam 5 wa isrin dan 20 pintu mahadin. Adapun unta bintu mahad. Unta bintu mahad itu adalah unta perempuan. Unta perempuan ya. Nah, unta betina yang umurnya 1 tahun. Bintu mahad. 20 mencapai 20 unta dikeluarkan 1 unta, bukan lagi kambing takarannya, tetapi unta yang umurnya baru 1 tahun dan jenisnya adalah unta betina. Wah iya, kita tidak tahu sebenarnya rahasia apa tuh di sini kok disuruh mengeluarkan bintu mahad. Tetapi kalau kita raba-raba sebenarnya agama itu zakat itu mengandung pemberdayaan. Jadi kalau dikeluarkan ada 20 ekor unta, dikeluarkan 1 unta betina, umurnya 1 tahun itu ya belum besar. Maka orang yang diberi itu bisa menggemukkan. Kalau sudah menggemukkan, ini kemudian nanti bisa diambil air susunya, gitu ya. Gemukkan, kemudian kalau sudah mencapai usia induk, maka bisa diambil air susunya. Atau dia nanti dikawinkan dengan unta apa? Betina, namanya betina apa? Jantan. Ini nanti bisa beranak pinak. Bukan kok unta umur setahun kemudian sembelih untuk dimakan. Bukan, orientasinya tidak makan melulu ya, tetapi pemberdayaan. Ini ada kayak gitu, karena ini yang dipilih bintu, bukan ibnu, tapi bintu makan. Wahia adapun bintu makan itu alati unta betina bisa saniati masuk pada tahun yang kedua. Masuk pada tahun yang kedua. Nah, itu ada orientasi ke sana supaya dipikirkan lah. Fa'ilam takun, maka jika tidak ada apa bintu makhad fi malihi di dalam hartanya man, kalau di dalam ternaknya itu semuanya tidak ada unta bintu makhad, tidak ada unta betina 1 tahun, maka babnu labunin, maka dikeluarkan unta ibnu labun. Unta ibnu labun itu adalah unta yang umurnya bahwa adapun ibnu labun dakarun yang jantan. Bahwa adapun ibnu labun itu adalah di unta
bisa nanti pada tahun asal jati yang ketiga. Berarti 2 tahun masuk tahun ketiga. Artinya 2 tahunnya itu sudah dilewati, kemudian dia masuk di tahun yang ketiga. Itu jadi berarti bintu makhad, unta betina yang umurnya masuk tahun kedua itu setara dengan unta jantan yang masuk tahun ketiga. Jadi mahal unta betina dong. Hati-hati berarti ya termasuk ya betina, unta betina. Iya, karena betina itu bisa jadi pesugihan. Artinya pesugihan itu bisa beranak pinak sehingga membuat yang punya itu kaya raya. Unta itu jangan dikira unta itu binatang yang hanya kelemrek loh ya. Kalau sudah lari unta itu Masya Allah. Harimau saja banyak yang dikalahkan loh. Bukan kecepatan larinya, ya cepat. Jadi walaupun ya harimau itu kalau lari di padang pasir, kakinya itu bisa nancep ke pasir. Tapi kalau onta itu antara belah kuku kiri dan belah kuku kanan itu ada seperti jaringan seperti di kaki bebek. Nah, apa itu namanya? Ada kulitnya yang menghubungkan antara belahan kaki kuku sebelah kiri dengan kuku sebelah kanan. Jadi kan berkuku dua itu. Jadi kiri dan kanan itu ada ininya, ada kulitnya. Selaput itu ya, semacam Ada selaput. selaput. Sehingga apabila dipakai untuk menginjak pasir, kaki itu tidak masuk ke dalam karena memiliki suatu permukaan yang lebar gitu loh ya. Unta. Yang kedua, kulit bulu unta itu berwarna putih. Berwarna putih. Itu artinya di padang pasir yang sinar mataharinya itu kuat intensitasnya, maka dengan warna putih itu bisa memantulkan keluar sehingga tubuhnya itu tidak kepanasan. Demikian pula ketika musim dingin banget dengan warna putih itu, maka panas yang ada di dalam tubuh bisa terpantul ke dalam, tidak keluar. Gitu. Onta itu bisa tahan tidak minum selama 40 hari. Karena dia punya kantong-kantong di dalam tubuhnya itu yang bisa menyimpan terhadap air, ya, bisa menyimpan terhadap air. Kayak berbuku-buku, berlipat-lipat. Handuk yang ada di dalam tubuhnya itu seperti berlipat-lipat. Ya, masih banyak loh keajaiban-keajaiban yang ada pada unta. Misalnya bentuk tubuhnya di punggungnya itu Masya Allah, unta ya macam-macam loh. Ada yang punggungnya itu punya punuk itu 2. Sehingga seperti menyediakan diri untuk dinaiki oleh orang. Jadi seperti mak kelemrek berada di punggungnya itu seperti terkunci gitu. Wah, luar biasa ya. Biasanya apabila dinaiki itu di atas karena manusia kalau untanya sih kuat, manusianya itu loh ya, itu dilengkapi dengan seperti payung ya, atau cekedup itu namanya, payung. Maka di dalam Yahtalim itu diantaranya yang kita lakukan untuk penutupan itu diantaranya adalah wasiat dari Syekh Nawawi Al-Bantani kepada cucunya yang namanya Halimah ketika beliau ini berhaji naik onta dari Madinah menuju ke Mekah ternyata terputus dari rangkaian teman-temannya. Padahal ya sudah yang naik onta. Nah, dengan membaca itu kemudian bertemu lagi dengan temannya. Enggak saya ceritakan lebih detail. Pokoknya itu diantara lam yahtalim itu untuk memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Unta. Udah pernah minum air susu unta apa belum? Udah pernah belum? Belum. Itu ya jangan digambarkan seperti air susu kambing yang ada di Indonesia atau sapi, apalagi yang sudah susu SGM. Ya kalau itu kan sudah susu disintesis, susu pabrikan.
Ya seperti itulah air susu unta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadu yang diambil apa Ibnu Labun. Wa ingkana dan wa ingkana dan walaupun ada siapa man itu qadiran orang yang mampu ala syiraiha untuk membeli kepada bintu labun. Jadi nggak apa-apa, tidak perlu membeli-beli bintu makhot ya, nggak perlu beli-beli bintu makhot kalau tidak punya. Ya adanya bintu labun, ibnu labun dikeluarkan unta ibnu labun, dikeluarkan unta jantan. Babi sitin wasalasina dan itu pada 6 dan 30 kalau ada 36 ekor unta. Kita bisa bayangkan orang punya 36 ekor itu berarti sudah peternak. Butuh kandang. Kandangnya biasanya memang kayak padang pasir gitu, kemudian diberi batas. Ya diberi makan juga gitu. Kalau punya 36 bintu labunin, adapun seekor bintu labun. Jadi dikeluarkan 1 ekor bintu labun. Unta yang umurnya kalau tadi itu bintu makhot itu betina yang umurnya 1 masuk ke 2. Kan kalau bintu labun itu unta betina yang umurnya 2 masuk 3 tahun gitu ya. 2 masuk 3 tahun. Ya, kalau orang sana berarti ya punya tradisi-tradisi dan bahkan hafal dengan zakat-zakat seperti ini. Kalau kita ini ya di Indonesia itu sebagian sudah punya tradisi yang baik untuk berzakat, tapi sebagian itu belum. Iman-iman dan sebagainya. Tuma idza balagot, maka ketika sudah mencapai apa ibil sitan akan 6 warba'ina dan 40. Kalau ontanya sudah mencapai 46, kalau ontanya sudah mencapai 46, ini mau. Fabiha maka itu di dalam sitan warba'ina hikkotun adapun unta hikkoh, unta betina yang wahya adapun hikkoh itu alati ibil bisa nanti di dalam umur ar-rabi'ati yang keempat. Jadi hikkoh. Kalau makhot, kemudian labun, kemudian hikkoh nama sendiri-sendiri ya. Makhot itu masuk 2 tahun, labun itu masuk 3 tahun, hikkoh itu masuk 4 tahun. Jadi kalau sudah mencapai 46, dikeluarkan unta yang betina umurnya masuk ke 4 tahun. Faida syarat, maka jika jadi apa? Ibil Ikhda wasitina akan 1 dan 60 mencapai 61 ekor. Fafiha maka itu di dalam ikhda wasitina jad'atun adapun unta jad'ah. Unta jad'ah itu berapa? Wahya adapun jad'ah itu alati unta bisa nanti di dalam tahun al-khomisati yang kelima. Lebih tua lagi yaitu jannah. Saya ulangi lagi, pertama tadi adalah makhot, kedua labun, ketiga hikoh, keempat adalah jannah. Jannah itu umurnya 4 tahun masuk tahun yang kelima dan ini unta betina yang dikeluarkan. Faidah syarat, maka jika jadi apa ibil itu sintan 6 dan 76 ekor. Fabiha maka itu di dalam sitan wasaba'ina binta labunin. 2 binta labun. 2 ekor unta yang umurnya 4 tahun atau 3 masuk ke 4.
binta labun, 2 ekor unta betina yang umurnya 3 masuk ke 4. Umurnya 3 tahun ya. Umurnya kalau binta labun itu 2 masuk ke 3 ya. 2 masuk ke 3. Faidah syarat, maka jika terjadi ibil itu ihda watas watis ina 91, tapi ya maka itu di dalam ihda watis ina hikkodani, ada unta betina hikoh 2 ekor. Hikoh itu 3 tahun masuk ke 4, jumlahnya 2 ekor unta betina. Umur 3 masuk ke 4. Faidah syarat, maka ketika terjadi ibil itu ihda 1 wa isyrina dan 20 mi'atin dan 121 ekor. Fabiha, maka itu di dalam ihda wa isyrina wa mi'at talatu banati labunin, ada 3 ekor unta binta labun, 3 ekor binta labun, unta betina yang umurnya 2 masuk ke 3. Idza surat, dan ketika terjadi ibil itu mi'atan 100, kabarnya soro itu nasab ya. Jadi saya salah enggak? Kebetulan tidak. Sitan ya, wa idza syarat mi'atan akan 100 wasalasina dan 30. Kalau mencapai 130, faqad istakarra, maka sungguh telah tetap al-hisabu, hitungan. Fi kulli arba'ina, dan itu di dalam setiap 40 ekor binta labunin, adapun seekor bintu labun. Pokoknya hitungannya nanti jadi kelipatan 40, setiap tambahnya setelah hitung-hitungan ini tadi terlewati, itu setiap tambahan 40 ekor itu 1 bintu labun, 2 masuk 3 tahun untuk betina. Tapi kuliah khamsina, tetapi kalau kelipatannya menggunakan 50, maka digunakan unta hikotun. Adapun 1 unta hikoh, yaitu 3 tahun masuk ke 4. Titik. Unta. Ya, binatang padang pasir dengan karakteristik seperti itu. Wafi wa amal bakaru, dan adapun sapi. Bakor, sapi. Malah saya, maka tidak ada apa-apa sama sekali via di dalam bakor, kata tablugos, sehingga sampai atau mencapai bakor talasina akan 30. Jadi sapi itu belum dizakati kecuali kalau sudah mencapai 40 ekor. Jarang ya orang punya di Indonesia atau di Jawa ini orang punya 40 ekor. Peternakan sapi itu ya berapa? Ya mungkin ada yang 40 ekor. Nah, ya 40 ekor. Tetapi definisi peternakan di sini ini ya perlu dipahami lagi. Ternakan yang ada sekarang itu apakah bisa disamakan dengan ternak-ternak yang dizakati selama ini nih? Ada. Karena model peternakan yang dizakati itu seperti disebar di alam gitu saja loh ya. Seperti misalnya kalau kita melihat film Koboi, nah, dia ternak, tetapi memang ada suatu hutan yang digunakan untuk beternak.
dan penggembalanya cukup menaiki seekor kuda, pakai celana levis, pakai topi yang disebut sebagai koboi itu. Laki-laki sapi itu berarti penggembala. Nah, penggembala. Ya, untuk menghalau terhadap sapi-sapi. Ada kalanya sapi, ada kuda, ada apa ya lagi ya, kayak semacam biri-biri itu ya. Kalau kerbau itu Ada ya peternakan kerbau. ya, ada yang punya kerbau gitu. Nggih. Itu bisa juga. Nggih, jumlahnya ini yang penting ini mencapai. Jadi itu model peternakannya kayak gitu. Soalnya kalau kita analogikan dengan dengan tanaman saja antara yang diirigasi dengan yang tidak ada hujan itu sudah berbeda. Nah, kan model ternak di kita itu di dalam kandang setiap hari diberi makan, jadi dimanja lah, pokoknya dibiayai full gitu, dibiayai full, tidak kemana-mana. Bahkan saya pernah melihat di TV itu pernah dimuat bagaimana peternakan ayam di Jepang. Supaya makanannya itu tidak, karena ayam itu kalau terlalu banyak gerak, berarti makanannya itu tidak jadi daging, tetapi jadi kekuatannya ya untuk gerak itu. Akhirnya apa? Ketika masih kecil, kutuk-kutuk itu kaki-kakinya itu di bagian ujungnya, di kaki, 5 jari itu dipotong. Terus kemudian dimasukkan di dalam lubang, kedua kakinya dimasukkan dalam lubang dan ayamnya itu hanya bisa diam dan makan, diam makan gitu saja. Kok ya ada kayak gitu, itu kan juga menyiksa sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dulu, amal bakar pala saya kata tabulu salasina, kata tabulu sehingga sampai bakar salasina akan 30 ekor. Tapi ya maka itu di dalam salasina. Tabiun adapun dalam bahasa Jawanya pedet, anak sapi. Ya pedet. Jadi 30 itu baru dikeluarkan seekor pedet, bahwa adapun tapi itu alladzi bakar atau anak yang masuk alladzi fisanati asaniyati di dalam tahun yang kedua. Jadi seekor pedet dikeluarkan, seekor pedet yang umurnya itu baru 1 tahun masuk ke tahun kedua. Tsumma fi arba'ina, maka kemudian itu di dalam 40 musinnatun, adapun sapi musinnah ini juga masih pedet. Wahia adapun musinnah itu alati bakor ta'anat yang masuk alati bisanati asalisati di dalam tahun yang ketiga. Sapi umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ini kira-kira ya bagian tanduknya itu baru mintip-mintip, belum muncul, belum gagah berani melawan. Kalau yang gagah berani itu mbok sama harimau saja itu berani. Fisanati asal jatuh mafisitina, maka kemudian itu di dalam 60 ekor tabi'ani, adapun 2 unta tabi. Jadi bukan unta, sapi tabi 2 ekor, yaitu sapi setahun masuk ke tahun yang kedua. Ini tidak disebutkan ini laki-laki perempuannya, betina jantannya ini tidak dispesifikan betul, tidak seperti pada unta tadi. Karena sapi itu kebanyakan diambil dagingnya ya. Unta itu ya juga daging ya, air susu. Wastakar dan kemudian tetap
apalagi sabu, hitungan. Fi kulli arba'ina, maka itu di dalam setiap 40 ekor musinnatun adapun sapi musinnah umur 2 masuk ke 3. Babi kulli salasina, dan itu di dalam setiap 30 ekor tabiun adapun sapi tapi yaitu umurnya 1 menginjak ke 2. Wallahu a'lam. Gitu ya. Wa amal gonamu, dan adapun kambing itu pada zakatan, maka tidak ada zakat sama sekali dia di dalam gonam. Kambing loh ya. Kambing itu tetangga saya punya peternakan kambing di daerah Kulon Progo. Berapa saya tanya? 8. Nah, 8 ekor. 8 saja itu yang mencarikan makanan rumput ini ya sudah capek. Karena ya dicarikan makan. Ya digembala, tapi bukan berarti gembala tok itu cukup. Ya gembala ya, nanti di kandang juga diberi, dan itu kalau mengandalkan rumput dengan 8 ekor itu sudah capek. Berarti ya penekunan ke situ itu belum terbentuk. Entah kalau di daerah Sumbawa sana, karena sapi di sana itu termasuk sapi terkenal, dan kebutuhan daging sapi di Indonesia itu sangat besar loh ya. Masih kurang banyak. Saya punya datanya, entah jutaan kilogram atau ribuan kilogram itu ya, kekurangannya per tahun. Makanya sampai impor-impor terhadap dan kalau impor itu banyak yang dari Australia itu. Di Australia juga sudah mengalami perkembangan cara penyembelian walaupun menggunakan yang halal food itu seperti apa. Mereka juga tidak enggak. Karena ya kalau tidak dibeli ya mereka mengalami kerugian. Ya. Sebenarnya yang bagian dalam-dalam itu adalah organ-organ di dalam itu dibuang. Tetapi akhir-akhir ini karena di Indonesia itu laku keras, maka akhirnya menjadi dijual. Sebenarnya itu buangan, bagian dalam-dalam, misalnya paru-paru, jantung, usus, isu, ya, itu tempatnya penyakit. Orang sana sudah sangat menyadari, tapi di Indonesia malah kayak gitu, harganya mahal. Soto babat, soto babat. Terus warung Padang, pakai isu, gitu. Pakai paru, pakai paru. Nah, itu kan dalaman semua. Salah konsep ya, salah konsep. Ini ya karena banyak kemiskinan yang menyebabkan seperti ini. Jadi seluruhnya. Kalau bulunya itu bisa dijadikan sulak, tetapi kalau atau sulak atau kemuceng. Tapi kalau orang Cina itu bulu-bulunya ayam itu diambil lagi, digiling lagi, dipakai untuk campuran makanan juga, untuk makanan ternak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kambing, kata tabulan arba'ina 40 babi, maka itu di dalam 40 ekor gonam santun, adapun satu kambing, satu jadatin, seekor jadah. Jadah tadi itu adalah seekor kambing domba. Minadoni dari kambing domba, awsani yatin minal ma'zi. Atau kalau saniyah itu 2 minal ma'zi dari kambing wedhus kacang. Wedhus kacang itu yang kecil-kecil itu ya. Itu 2 ekor. Tapi kalau domba itu 1 ekor.
Tumala syai'a, maka kemudian tidak ada sesuatu pihak di dalam ghanam. Kata tabluga sehingga mencapai apa ghanam mi'atan akan 100 wa isrina dan 20. Wawakidatan dan 1. Berikutnya lagi setelah 40 ekor, ini kemudian bukan kelipatan tetapi 121. Ada enggak 121? Nah, tapi maka itu di dalam mi'atan wa isrina wa wakidatan satani adapun 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Ila mi'ata ini satani ila mi'ata ini sampai 200 syatani fafiha syatani ila mi'ata ini sampai 200 wawakidatun dan 1 ya dan 1 berarti kalau mencapai 201 fafiha maka itu di dalam 201 ini salah sosiahin adapun 3 ekor kambing. Jadi kalau berapa 121 tadi 2, kalau 201 ini 3 ekor kambing. Ilar mi'atin sampai 400. Fafi maka itu di dalam 400 arba'u syahin adapun 4 ekor kambing. Tumas takor maka kemudian tetap apalagi sabu hitungan babi kulimatin maka itu di dalam setiap 100 satun adapun seekor kambing. Untuk berikutnya bilangannya adalah setiap tambahan 100. Setiap 100 1 ekor, 100 1 ekor. Wasadaqatul kholadaini adapun zakatnya 2 orang yang mencampur berarti bersekutu atau berserikat itu kasodaqatil maliki seperti zakatnya pemilik al-waqidi yang 1 bin nasibi di dalam bagian. Jadi kalau 2 orang punya bersekutu untuk memiliki peternakan, maka zakatnya dijadikan seperti miliknya 1 orang. Bukan sendiri-sendiri tetapi digabung. Wasyaratul khaldati adapun syaratnya campur itu ayakuna jika ada siapa khalidani fi jamil ahwali di dalam seluruh kegiatan itu ma'an bersama-sama. Syaratnya dikatakan campur itu bukan kok ada under, ada upper, ada atasan, ada bawahan, bukan. Tetapi keduanya itu secara strata atau secara tugas-tugas itu sama, derajatnya sama. Wa kholatul jiwari kasuyoi. Gitu. Amal mu'asyirati, adapun pertanian mu'asyirat. Adapun tanam-tanaman. Saya jibu maka wajib apa ala usyuru 1/10 fi kulli mustambidin untuk setiap tumbuhan muqtatin yang memberikan kekuatan. Balago yang telah sampai apa kul sama nami atimanin akan 80 manin itu penjelasannya adalah ukuran takaran ya, manin. 1 man itu adalah ini yang namanya sama numiati manin berarti 800 takar. Ya. Itu membandingi kira-kira 100 ritel, 100 kati. 100 kati itu juga ukuran volume juga ya. 1 kati itu berapa? 1 kati itu sekitar 5 wasak. 1 wasak itu berapa? 60 sok. 1 sok itu
takaran zakat itu namanya satu sok. Satu takaran, satu zakat. Berarti berapa itu ya? 2,5, 2,6, 2,7 kilogram. Kalau apa namanya? Kalau beras itu sama dengan satu sok. Nah itu baru 1/5 wasak. Jadi kalau 5 itu nanti ada takaran lagi namanya 1 wasak. Nah kalau mencapai ya 5 ya maaf. Jadi kalau 60 takarannya zakat itu berarti 1 wasak. 1 wasak 5 kali 5 wasak itu sama dengan 1 ritel. Nah, terus kemudian kok ada 1.600 ritel, itu berarti sama dengan 800 man atau ya 800 man ini. 800 man. Ya, 800 man itu sekitar 1.600 ritel. Takaran-takaran. Kalau mencapai segitu padi atau gandum atau biji-bijian. Kalau di di Timur Tengah itu namanya apa? Bulgur. Nah, bulgur. Ada gandum, ada jagung. Gandum dengan jagung itu berbeda. Ini ada zakatnya. Wa amma zakatun ini tidak dibahas tidak dibahas detail seperti di fikih itu enggak, tetapi kita diberi wawasan saja bahwa ingat kalau kita punya beberapa lahan termasuk tanaman padi kalau luas, ada bengkok kalau punya saudara yang jadi pejabat di kelurahan itu biasanya punya bengkok. Nah ini luas, nanti jangan lupa itu dizakati. Ya dizakati. Dulu tertib ya pada zaman saya kecil. Tapi sekarang masalahnya kan harga pupuk itu mahal. Harga pupuk mahal, pengairan sulit sehingga yang namanya biaya untuk pertanian itu tinggi. Dengan hasilnya itu tidak seperti dulu. Sehingga untuk menerapkan konsep zakat itu menjadi lebih sulit. Saya masih ingat bapak saya itu dulu selalu menyisihkan 1 kotak di bagian awal sendiri karena itu paling subur dekat dengan aliran air sungainya, itu 1 kotak gitu, dan itu adalah untuk jatahnya zakat. Jumlahnya kotaknya banyak, tapi itu disisakan untuk. Tapi sekarang seperti enggak musim. Kalau dulu pertanian itu merupakan aktivitas yang disenangi, banyak orang hobi, sehingga ada pegawai-pegawai irigasi sampai ke desa, itu namanya ulu-ulu, atau ulu-ulu itu yang bertugas irigasi itu, ulu-ulu. Iya, ulu-ulu, mengatur irigasi, itu ada, bengkoknya juga ada untuk ulu-ulu. Berarti apa? Pertanian itu pada saat dulu itu makmur betul. Makmur, petani itu makmur. Punya lumbung padi, punya lumbung punya lumbung padi yang bisa dipakai untuk makan selama 1 tahun. Makmur. Maka ada nyanyian BUD, KUD itu yang jual pupuk, tapi koperasi ya. KUD itu koperasi unit desa, BUD itu badan usaha unit desa. Nah, ini sampai di sekolah-sekolah itu diberi nyanyiannya itu BUUD UD tanah sejahtera.
Saatil makmur dalam negara Pancasila. BUUD, BUUD, siap siaga tunai. Mata kita. Udah lupa kata-katanya. Sarana sejahtera. Nah, itu memang ke situ semua supaya tidak diambil oleh tengkulak. Dan kalau orang membeli, misalnya hasil tani, lombok, apa-apa di sawah, itu bisa dicek dengan harga di pasar. Nanti sama. Jadi menjual di situ maupun dibawa ke pasar, nanti itu nggak ada selisih. Boleh ngecek dulu. Wah, dulu jujur betul kayak gitu. Jadi petani itu betul-betul senang, diuntungkan. Ya, air juga masih banyak melimpah. Sekarang air itu sudah pada sulit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha tamma, maka ketika telah sempurna ba'al haulu tahun ala mi'atai dirhamin atas 200 dirham. Nah, ini ukuran-ukurannya itu menggunakan ukuran-ukuran Arab ini. Jadi kalau ini ganti ya, wa amma zakatun naqdaini. Adapun zakatnya dua nukut, dua mata uang. Satu ada mata uang emas, luar biasa. Kemudian yang kedua mata uang dari perak. Yang emas itu namanya dinar, yang perak itu dirham. Wah, luar biasa. Ya bentuknya ya lantakan-lantakan, kotak-kotak. Emas kotak-kotak. Berarti ya makmur lagi. Fa'idha tamma, maka ketika telah sempurna apa haulu tahun alami atai dirhamin atas seukur 200 dirham. Jadi kalau ada perak bobotnya sampai seukur 200 dirham. Biwazni makata dengan timbangan Mekah. Nukrotan dengan nukroh kandungan kholisotan yang murni bersih. Tapi maka itu di dalam mi'atai dirhamin satu darahima adapun 5 dirham. Jadi kalau punya dirham sebanyak 200, maka untuk 1 tahun lamanya itu dikeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham. 5 per 200 itu sama dengan berapa? 5 per 100, 0,25. 2,025. Berarti 2,5% ya di situ ya. 2,5%. Ya, 2,5% ya. Wa amma nisabud dhahabi, maka ala dan ada pun nisabnya emas. Fa isruna, maka itu 20 apanya dinaran dinarnya. Emas itu kalau sudah mencapai 20 dinar. Kalau di Indonesia yang sering kita dengar kan, karena kita itu menggunakan gram ya, sekitar 96 gram. 96 gram. Kalau 1 gram 1 juta ya 96 juta itu dikeluarkan zakatnya. Emas ya, emas yang disimpan itu, bukan yang dipakai. Kalau yang dipakai enggak, tapi yang disimpan. Di lemari itu loh, yang kelihatan di dalam kotak yang di dalamnya disimpan banget. Macam-macam. Kalau mencapai 96 gram, maka itu dikeluarkan ya zakatnya. Khalisatan ya Pak Isruna mana tadi? Wa amma nisabud dhabi itu Pak Isruna 20 apanya dinaron dinarnya khalisatan dalam keadaan murni biwasni makata dengan timbangan Mekah. Tapi ya dan itu di dalam isruna dinaran rubul usuri adapun 1/40. 1/40 itu 1/4 itu ya 2,5% juga sama.
rubu' nusuri 1/40 itu 2,5%. Ya, 1/40. Cuma nisabnya adalah 20 dinar atau itu tadi sekitar 96 gram. Adapun sesuatu jatah yang tambah fiddabi di dalam emas wal fiddati dan perak, walau danikon dan walaupun sedikit itu babi kisabi maka mengikuti hisabnya dhahab wal fiddah. Jadi ya ukurannya ya kelipatannya itu. Nanti kalau kelipatan kalau wal fiddah wa ma zada fiddati walau danikon babi kisabihi. Watajibu dan wajib apa zakatu zakat. Apa zakatu zakat. Fiti beri di dalam emas yang masih lantakan itu ya, atau yang masih biji-biji, al-huliyyi dan perhiasan al-mahduri yang dilarang, yang dicegah atau dilarang. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya untuk emas yang masih berupa butiran-butiran. Demikian pula yang sudah berupa perhiasan. Wala zakata, dan tidak ada zakat sama sekali bisain di dalam sesuatu minal ma'adini dari barang-barang tambang illa fiddabi kecuali di dalam emas wala fiddati dan di dalam perak. Dulu mungkin belum ada yang namanya boksit ya atau barang tambang ya. Kalau kira-kira seperti batu bara ada zakatnya apa enggak? Nanti menggunakan konversi bukan barang tambang, tapi harta kekayaan. Kemudian lagi misalnya ada timah putih. Ini kayak emas putih itu. Emas putih itu platina. Ada juga nikel ini juga barang tambang. Soalnya Indonesia itu apa-apa ada, jadi macam-macam. Ya macam-macam, ada boksit, ada batu bara, ada batu permata, ada batu mulia, ada nikel, ada biji besi, ada emas, ada perak dan sebagainya. Itu di Indonesia. Fafiha, maka itu di dalam dhahab wal fiddah ba'dal hafri, setelah menggali tahsili dan memperoleh ba'dal tahani dan setelah mengolah takhlisi dan memurnikan rubu'ul usyri adapun 1/40 ala aswakil kaula ini menurut pendapat salah satu pendapat, dua pendapat yang sahih, yang paling kuat, paling sahih. Jadi itu setelah, kalau emasnya itu ya setelah diolah, karena kadar atau emas itu sebelum diolah masih bercampur dengan kotoran-kotoran. Ya nanti diolah. Cara pengolahannya ya macam-macam ya, ada model pengikatan menggunakan raksa. Jadi diikat menggunakan raksa. Nanti kotorannya tidak ikut terikat, yang terikat itu hanya jadi dicairkan dulu. Setelah dicairkan itu berarti dipanasi, kemudian diikat menggunakan raksa. Nanti kotorannya itu bisa terpisah dari yang bagus itu yang kedua ya bisa dilarutkan. Setelah dilarutkan diambil menggunakan elektroda. Nanti ya menggunakan elektroda. Itu nanti supaya pada melekat di bagian katodanya. Berarti ya itu tegangannya ya harus tinggi ya supaya bisa banyak yang menempel-nempel di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wahal yu'ta baru adakah dianggap atau dipertimbangkan apa nisab bil hauli dan di dalam 1 tahun. Kalau barang temuan yang kayak gitu, ini cenderungnya nemu atau harta milik yang disimpan.
Bagaimana untuk tahunannya? Apa juga masih ada kewajiban zakat? Beda dengan perhiasan yang disimpan ya. Kalau perhiasan itu per tahun ada zakatnya. Tetapi kalau yang ini baru mengeksplorasi kayak gitu. Kaulani, makanya ada dua pendapat. Wabi kaulin dan di dalam suatu pendapat wajib apal khumusu 1/5. Malah dikatakan wajib digunakan 1/5. Loh, luar biasa. Kita kalau segini-gini ini sebenarnya nggak perlu heran ya. Karena apa? Karena ya karena di agama Nasrani itu ada 1/10. Saya pernah di mana itu di Jakarta itu ada perguruan tinggi namanya apa itu. Saya perguruan tingginya itu di lantai 10 apa ya? Di lantai 4 saya itu keliru jadi di lantai 4 naik lift gitu. Ternyata di situ dipakai untuk di situ gerejanya kebaktian. Nah, harus dipersilakan masuk. Sebelum masuk itu ada itu 1/10-an itu. Loh, wah 1/10. Sampai 1/10-an. Ya, dari hasil usaha 1/10. Kalau di kita itu kan 1/40. Jauh ya 1/4-nya. Mereka 1/10. Nah ini makanya kalau kayak gitu ada pendapat yang mengatakan 1/5. Fa'ala hadza, maka ada pun inilah ya ta'ayyanu, maka tidak nyata, tidak nyata wal haulu tahun. Jadi kalau sudah dikeluarkan 1/5-nya tidak usah lagi dikeluarkan setiap tahun. Ya, tidak ditentukan tahun. La yuta'ayyanu apal haulu tahun. Kalau sudah dikeluarkan sampai 1/5. Mengeluarkan 1/10 besok lagi 1/10 ya berarti 1/5-nya. Wafin nisabi dan itu dalam nisab kaulani ada dua pendapat juga. Enggak diperdalam di sini. Tapi untuk yang untuk yang tadi itu padi itu ya makanan pokok maksudnya padi. Kalau gandum bukan makanan pokok ya tidak termasuk itu, tetapi dan biasanya ditanam ketika palawija. Kalau ini untuk padi itu kalau diairi dengan pengairan dengan tada hujan, berarti petaninya tidak mengeluarkan biaya untuk pengairan. Pemupukan itu juga tidak dibahas dulu. Dulu pokoknya diairi karena bumi itu sudah mengandung pupuk. Kayak gitu itu 1/10. Tapi kalau dengan pengairan berarti irigasi itu membutuhkan biaya itu sudah berkurang lagi. Bukan 1/10 tetapi bukan 1/5. Tadi 1/5. Kalau ini 1/10 ya. 1/5, 1/10. Kalau ini 1/10. Oke. Tada hujan namanya 10%. Tapi kalau irigasi 5%. Kalau campuran, sebagian tada hujan, sebagian itu menggunakan irigasi itu 7,5%. Oke. Ya, cukup sampai di sini. Besok kita masuk kepada sedekah fitrah. Sedekah fitrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qaddudaha mudlakan abada wa madataba'an tabimadan zamani Ilu dawabu falam dahrab wa ma wadu'an Dubabadun abadan fi jismihi ilhazani Biqalbihi ka'ama min ru'yadun abadan Wala yurad minhu hayawanani
وقلبه لم ينم بعد المساء ولا يرى في الشمس غبار كتفاه قد علت قوما إذا جنت عند الولادة شفيان وذاك هذه بالخشوع صحبتها تكون تكون آمينا من شر نار وشوك ونيحان الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya anu dulu rekamannya.